Satria Dewa Gatotkaca garapan Hanung Bramantyo dan Satria Dewa Studio ditujukan sebagai pembuka semesta Satria Dewa yang diambil dari kisah Pandawa dan Kurawa. Sayangnya, eksekusi yang lemah bahkan cenderung buruk semakin memperlihatkan kelemahan film superhero Indonesia yang abai terhadap pentingnya plot untuk memperkenalkan dunia baru. Sebelum mereview film ini, alangkah baiknya kita sedikit membahas sinopsis film Gatotkaca. Di kota Astina, di mana pembunuhan oleh sosok tak dikenal merenggut banyak nyawa, Yuda yang diperankan oleh Rizky Nazar harus hidup berdua bersama ibunya Arimbi yang diperankan Sigi Wimala. Ia ditinggalkan oleh sang ayah Pandega yang diperankan Cecep Arif Rahman yang menghilang ketika Yuda masih kecil. Yuda memiliki sahabat bernama Erlangga yang diperankan Jerome Kurnia yang tewas akibat serangan kelompok Kurawa tersebut. Ia bersama Agni yang diperankan Yasmin Nepper lalu bertekad untuk mencari siapa pembunuhnya. Keduanya mendapatkan serangan dari kelompok Kurawa dan diselamatkan oleh Dananjaya yang diperankan oleh Omar Daniel dan adiknya Gege yang diperankan Ali Fikri. Hingga Dananjaya mengungkapkan bahwa Yuda mempunyai darah Pandawa, khususnya Gatotkaca, dan memiliki kekuatan untuk mengalahkan Kurawa. Film tentang superhero Indonesia ini memang kadang hits, tapi tak jarang miss dalam berbagai hal. Mengingat kesuksesan Marvel dan banyaknya film DC di layar lebar, tak heran jika sinemas tanah air juga tertarik untuk mengangkat tema superhero khas Indonesia ini. Tapi sayangnya, membuat film superhero bukan hanya mengandalkan karakter asli saja, tetapi mulai dari penceritaan, aksi, dan tentu saja efek visual atau CGI turut mendukung keseluruhan film dari awal sampai dengan akhir. Dan film ini tertinggal jauh dari kesuksesan pendahulunya yaitu Gundala di tahun 2019. Jika saja Satria Dewa Gatotkaca dirilis pada 2010, bisa jadi film ini akan melejit dan disandingkan dengan Iron Man pada tahun 2008. Tetapi setelah puluhan film hingga serial TV bertemakan superhero, sampai masa di mana kisah superhero terasa membosankan, kelemahan-kelemahan Satria Dewa pun terbuka lebar. Untuk sebuah kisah awal superhero dari dunia yang baru, terlalu banyak informasi yang dipadatkan dalam film berdurasi 2 jam ini. Narasinya dikisahkan terburu-buru, belum lagi dengan banyaknya karakter yang membuat ceritanya tumpang tindih. Sudah banyak film Indonesia yang terjegal oleh efek visual di bawah ekspektasi. Dan Gatotkaca pun tak ketinggalan. Ketika trailer mempertontonkan adegan dengan efek mulus dan meyakinkan, keseluruhan film ini terasa kurang memuaskan. Meski CGI patut diapresiasi dibandingkan film superhero tanah air lainnya. Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman sudah hatam masalah aksi, tapi potongan adegan dan editing yang cukup mengganggu menghilangkan keseruan menonton pertarungan dan baku hantam yang disajikan. Keseluruhan hiruk-pikuk dan plot yang berantakan bisa diibaratkan dengan karakter Sri Kandi, polisi yang diperankan oleh Agni Hakyu. Jika seorang polisi harus memposisikan dirinya untuk selalu tenang di hadapan media, Sri Kandi terlihat panik dan terburu-buru. Inilah yang mungkin dirasakan ketika menonton film ini. Adegan demi adegan beralih dengan cepat dari satu titik narasi ke narasi lainnya, mencoba untuk membawa kesan menegangkan, tapi di satu sisi tampak berantakan. Sangat sulit memperkenalkan satu semesta dengan banyaknya informasi baru yang harus diserap oleh penonton. Pertarungan antara Pandawa dan Kurawa dijelaskan dalam Kebangkitan Awatama, digabungkan dengan pasukan khusus bikinan pemerintah hingga pandemi yang terjadi pada saat ini, membuat penonton semuanya terengah-engah dalam film berdurasi 129 menit ini. Tetapi, di bawah kelemahan-kelemahan tersebut, masih ada satu aspek lagi dan menjadi yang terparah, yakni editingnya. Bagaimana kita bisa menikmati visual film bila visual itu sendiri yang bermasalah? Satria Dewa Gatotkaca melakukan itu. Seluruh visual peristiwa yang berlangsung di setiap scene malam kabur atau blur, yang itu pun diperparah dengan terlalu gelap. Beberapa scene mengalami transisi satu sama lain yang sama sekali tak bisa dinikmati, saking kasarnya pemotongan gambar yang dilakukan.
Rasanya seperti sedang ingin menikmati satu adegan, lalu seketika dipaksa melompat ke sudut lain maupun adegan yang berbeda. Jadi jembatan yang rapi untuk menghubungkan satu scene dengan lainnya pun tak ada. Meski Satria Dewa Gathotkaca menunjukkan itikat baik terhadap sepenggal kisah pahlawan super dalam negeri, namun amat sayang penggarapannya yang terburu-buru merusak semua itu. Cara film-film ini menyampaikan kisahnya yang terlalu rumit dengan banyaknya lapisan pun tidak diimbangi dengan teknis yang baik. Sampai buru-burunya, sineas film ini melewatkan banyak hal yang semestinya dapat disadari kalau saja jeli. Terutama, sekaligus menjadi kelemahan besar adalah soal teknis. Nah, jadi untuk review film ini 1-10 nilainya berapa ya? Kalau Mimin sih 7,5 aja, karena dilihat dari visual film dan plot yang berantakan untuk film ini. Kalau menurut kalian berapa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.